asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Suara 2, yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat, JKP Angkatan 9 sekaligus pemateri diseminasi budaya positif, dan teman-teman Bapak Ibu guru, para peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat serta hidayahnya. Pada hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif. Yang kedua adalah tetap tercurahkan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah kegiatan diseminasi, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada acara yang kedua, yakni sambutan Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Rahmat Hidayat sebagai narasumber dalam diseminasi budaya positif. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Ibu Bapak tenaga pendidik dan tenaga pendidikan Suara 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberi limpahan rahmat serta hidayahnya, terutama kita diberi rahmat kesehatan lahir dan batin, sehingga pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri diseminasi sebagai praktik baik dari CGP Angkatan ke-9. Mudah-mudahan nanti bisa tertular kepada panjenengan semuanya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah memimpin kita melalui ajaran yang beliau sampaikan, yaitu berupa ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Ibu Bapak, marilah nanti kita mengikuti bagaimana apa yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat sebagai menularkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan guru penggerak. Ini nanti mudah-mudahan bisa kita praktekkan di lembaga kita, karena ini merupakan praktik baik. Jadi ilmu yang sudah didapat itu nanti ditransfer kepada panjenengan, sehingga nanti dalam pembelajaran di masing-masing kelas itu kita bisa mempraktikkan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu terima kasih kepada panjenengan sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi ini. Demikian pula nanti Pak Rahmat
menyampaikannya pelan-pelan saja, jadi teman-teman bisa mencerna apa yang panjenengan sampaikan. Dan ini bukan hanya di dalam CGP saja, mudah-mudahan nanti selanjutnya juga ada hal semacam ini terus berlanjut, tidak hanya dalam CGP. Jadi kalau panjenengan mempunyai ilmu baru, kita tularkan kepada teman-teman sejawat demi kemajuan pendidikan di SDN Suwaloh 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selamat berdesiminasi untuk Pak Rahmat Hidayat sebagai salah satu tugas dalam menyelesaikan untuk pelatihan calon guru penggerak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah menginjak acara yang ketiga, yakni kegiatan desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, luar biasa. Selagi ya. Semangat pagi. Yes, luar biasa. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua sekaligus Pak Rektor selaku kepala sekolah yang selalu mendukung saya dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Kepada Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya di aksi nyata modul titik 1 titik 4. Jadi setiap modul nanti ada aksi nyata Bapak Ibu yang harus saya lakukan, dan ini salah satu aksi nyata saya melalui diseminasi budaya positif yang dilakukan di kelas kemudian dilakukan di sekolah. Sementara seperti itu. Sebelum kita masuk, mari kita ice breaking sebentar. Kalau saya mengatakan botak, berarti Bapak Ibu guru memegang kepala. Kalau saya mengatakan batuk, Bapak Ibu guru memegang mulut. Kalau saya mengatakan batik, berarti Bapak Ibu memegang baju. Untuk melatih konsentrasi kita sebelum pemaparan materi. Boleh? Batuk, mulutnya yang dipegang. Bagus. Botak, batik, batuk, botak, batik, botak, batuk, batak. Loh, kok ada yang kira ya batak? Padahal batak kan bukan saya tadi ya. Lagi batuk, botak, butik. Ulangan kita semua. Terima kasih. Selanjutnya diseminasi budaya positif. Sebelum kita ini pengertian budaya positif terlebih dahulu. Apa nih? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kegiatan budaya positif ini sudah kita laksanakan beberapa kali
tapi belum lengkap, yaitu ada nilai, keyakinan, kebiasaan. Untuk nilai-nilai sudah ada nilai religius seperti yang dilakukan oleh Pak Latif, biasanya dibantu oleh Pak Pri, ada sholat zuhur berjamaah, kemudian ada sholat duha, istighosa, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Misalkan siswa datang ke sekolah dengan S3, senyum, salam, kemudian salim, begitu ya. Selanjutnya ada lagi mengucapkan salam sebelum masuk kelas, ada yang berbaris di depan kelas. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan di SDN Suwalo 2. Semoga kebiasaan tersebut selalu kita laksanakan secara kontinu agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan semestinya dengan baik. Kemudian selanjutnya ada 3 pertanyaan kemarin. Moga nanti salah satu menyetujui atau tidak. Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukum adalah merupakan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu, Bu Dwi barangkali nomor 1 saya setuju, nomor 2 seperti itu. Monggo Bu Dwi, nomor 1 bagaimana? Dapat mendisiplinkan. Ya, langsung saja Bu. Kira-kira hukuman itu bisa mendisiplinkan anak apa tidak? Jangan setuju apa tidak? Atau apa? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman adalah hal positif seperti membaca. Berdui setuju atau tidak? Misalkan anak terlambat, kita suruh menyalin lembaran, gitu, menyalin materi, setuju? Betul? Setuju. Pak Pri, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, yang lain, ada jawaban yang lain. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini? Tidak setuju. Bagus. Pemberian hukuman positif seperti membaca termasuk setuju atau tidak begini? Tidak setuju. Pemberian penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Bagus. Yang lain sama ya. Ini hanya pematik saja. Nanti kita bahas setelah ini baru kita mengetahui tindakan seperti ini bagus sama tidaknya. Nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk hari ini materi tentang budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman serta penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai guru nanti. Yang ketiga, segitiga restitusi. Yang pertama, materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa saya minta tolong nanti 2 ibu guru saja, mungkin nanti Bu Dwi dan Bu Yuni. Misalkan di sini kegiatan kepala anak untuk perubahan paradigma. Ada A dan B. A Bu Dwi, yang B Bu Yuni. Sebagai teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa barang, bisa sesuatu yang lain, bisa nama anak, sesuatu yang berharga menurut jenengan tulis di saat kertas, kemudian letakkan di salah satu tangan tangan Anda, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan segala upaya, ya. Kemudian setelah ditulis, kemudian buatlah sebuah kepala, satu saja yang menulis nanti. Dibuat kepala tangan seperti ini. Teman yang B, Bu Yuni, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk mengambil sesuatu yang berharga milik Bu Dwi tadi yang ada di kepalanya dengan cara apapun. Bisa dengan cara menghardik, bisa dengan cara memaksa, bisa dengan cara merayu, bisa dengan cara menyuap, sekalipun dipersilahkan.
agar bisa memberikan benda berharga menurut Bu Dwi tadi. Seperti itu ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Sekarang monggo diperhatikan ke depan, Bu Yuni dan Bu Dwi ke depan. Tepuk tangan untuk yang lain untuk Bu Dwi dan sudah. Bu Dwi sudah menuliskan sesuatunya, sudah bagus di kebuat Dwi. Nah, tugasnya Bu Yuni tadi bagaimana caranya agar kepalanya Bu Dwi itu bisa diberikan. Tapi Bu Dwi juga punya kekuatan untuk menjaganya, jangan sampai diambil oleh temannya. Monggo Bu Yuni. Iya, bisa digiling-giling. Sudah. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi bisa dijelaskan sedikit Bu Dwi apa yang terjadi? Jadi tadi setelah menguatkan badan, menguatkan seluruh energinya untuk menjaga hal yang terbaik untuk Anda jaringan tadi. Saya akan menjaga apa yang menurut saya itu tadi sangat berharga, benda yang walaupun dirayu, dibujuk-bujuk, saya tetap akan menjaga benda yang menurut saya itu berharga. Terima kasih. Seperti itu ya. Jadi Bu Dwi berpendapat bahwa dia akan menjaga miliknya sekuat tenaga. Walaupun ada temannya, ini bukan orang lain ya, temannya yang ingin mengambil, tidak akan diberikan. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma tadi, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrolnya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sama seperti yang dilakukan Bu Dwi tadi, untuk mengontrol dirinya, dia tidak bisa mengontrol siswanya semua. Jadi tidak mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini salah ya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misal ada anaknya yang bersalah telat datang ke sekolah, dengan kasih tahu salahnya, beritahu dia salahnya. Kamu salah dengan terlambat, setiap hari terlambat sampai jam 8. Itu tidak berhasil menguatkan karakter dia untuk menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat dan bermanfaat bagi siswa. Ini ilusi juga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi walaupun dewasa juga tidak berhak untuk memaksa kepada semua orang, bahkan khususnya ke anak. Kemudian untuk perubahan paradigma, stimulus, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, untuk stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ilusinya, stimulusnya. Kita kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang menurut pandangan kita. Jadi kita harus memahami pandangan beliau untuk tentang lingkungan sekitar kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi tidak semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun itu sebuah kesalahan, bukan termasuk perilaku yang buruk. Misalkan tadi saya contohkan anak terlambat sekolah, sampai di sekolah pukul 7 lebih, anggap aja lebih 10, ada salah satu guru yang langsung menghukum. Ayo kamu, karena kamu terlambat, kamu memutari lapangan 10 kali. Padahal kita tidak bertanya dulu alasannya dia apa, tujuannya dia terlambat seperti apa. Kalau memang dia sedangkan dia mengucapkan alasan seadanya, orang tuanya lagi sakit, dia sedang memasak untuk adiknya, apa tidak terenyuh kita bagi kita setelah kita langsung menghukum dia. Padahal ternyata di luar dia memiliki pekerjaan yang lebih penting, akhirnya dia terlambat. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, salah ya. Tapi seperti itu dia bisa mengontrol diri sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama halnya kebalikannya.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi yang betul adalah kolaborasi dan konsensus. Jadi yang benar bukan kita memaksa kepada anak didik kita untuk belajar, untuk berdiskusi tentang materi tersebut, bukan. Tapi kita harus berkolaborasi dengan mereka. Kita harus berdiskusi dengan mereka. Kita harus bermusyawarah dengan mereka untuk belajar di kelas seperti apa yang kita inginkan. Model berpikir menang dan kalah, menang atau kalah. Model berpikir berhasil atau gagal, itu kita hilangkan. Yang kita pikirkan adalah model berpikir menang, dan model berpikir berhasil, dan berhasil. Kita harus selalu optimis untuk berhasil. Saudara itu, lanjut, Bapak Ibu boleh sekalian cicipi kue sambil kita santai saja. Kalau tegang-tegang nanti malah bingung rasanya nanti. Boleh sambil dicicipi, boleh minum. Ini untuk teori saya kemarin yang di titik 1.4 tentang disiplin positif. Ada berbagai macam materi yang dikemukakan oleh William Glasser, yaitu tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Model berpikir menang dan menang seperti yang tadi, yaitu dengan berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap kebutuhan ada yang berbeda. Dan di sini materinya yang dibawa makna disiplin. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, sekaligus nanti dari nilai-nilai kebajikan kita nanti diturunkan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita sebagai guru memiliki biasanya melakukan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman kepada anak didik kita, dan juga sebagai pemantau sekaligus sebagai manajer. Dan dari 5 posisi kontrol ini nanti akan dipraktekkan menjadi segitiga restitusi apabila terjadi masalah di pembelajaran. Dari segitiga restitusi nanti yang pertama itu harus kita menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 5 kebutuhannya terdiri dari bertahan hidup, penguasaan terhadap diri sendiri, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan, di luar sekolah, di luar rumah. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebahagiaan, kemudian juga kebutuhan akan kebebasan. Jadi setiap manusia itu berharap bebas dari tekanan. Selanjutnya mana disiplin Bapak Ibu? Kita semua sudah beberapa kali pada satu acara melatih anak-anak untuk berdisiplin. Apa sih pengertian disiplin itu? Disiplin ini berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin, artinya belajar. Awalnya seperti itu. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-muridnya para ilmuwan, yaitu dari Yunani, Sokrates, dan Plato. Namun dalam budaya kita di Indonesia, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin di lingkungan kita. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau orang dibilang disiplin, itu mereka tidak nyaman. Kenyataannya seperti itu, bukan dengan apa yang kita hargai dan mencapai suatu tujuan mulia. Ini untuk pengertian disiplin dari makna sampai ke pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nilai kebajikan universal, nilai kebajikan pengertiannya yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dari latar belakang siswa tersebut. Adapun untuk nilai-nilainya yang pertama yaitu setiap perilaku memiliki satu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua, menaikkan nilai kebajikan seseorang
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai kebajikan ini oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah kita laksanakan melalui profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Ini kemarin sudah kita pelajari, yaitu profil pelajar Pancasila. Sementara itu untuk materi yang pertama, untuk yang kedua yaitu pembelajaran teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi perlu dimotivasi dari eksternal, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya lakukan agar saya mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi apa yang akan saya lakukan, saya akan menjadi seperti apa. Ini motivasi internet. Kita akan menjadi seorang seperti apa, menjadi orang yang berguna bagi sesama atau seperti apa. Selanjutnya, kita sering mendengar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Lah ini merdeka, apa sih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita? Merdeka yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari kita diperintah-perintah. Kalau zaman dahulu pada zaman Belanda kan kita diperintah, sama halnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Kalau seperti itu kita diperintah-perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Selain kita diperintah orang lain, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa memerintahkan diri sendiri untuk berbuat baik. Dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama seperti hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal seperti ini akan ada faktor ketergantungan. Jadi siswa menjadi tergantung kepada gurunya agar mendapatkan penghargaan dari gurunya. Beberapa dampak pemberian penghargaan menurut Alfikon, yaitu yang pertama, pengaruhnya jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan ini antara yang satu dengan siswa yang lain. Yang satu ini selalu diberi penghargaan, yang satu kadang dia tidak diberi penghargaan, walaupun dia melakukan hal sekecil apapun, dia tetap diberi penghargaan. Ada kalanya dapat merusak hubungan antar siswa tersebut. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kuantitas. Jadi kualitas belajarnya juga. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita tidak memberi hukuman, kita tidak memberi penghargaan, tapi menggunakan bahasanya program kebajikan atau apresiasi kepada anak. Ganti bahasa. Dalam pemberian apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, yaitu pengakuan secara khusus. Jadi secara khusus kepada siswanya. Beri pengakuan secara pribadi pula. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi setiap kelas diberi program kebajikan apresiasi, tidak hanya siswa itu saja. Beri pengakuan secara konsisten. Kalau jangan sudah pernah memberi penghargaan, memberi apresiasi kepada siswa, jangan harus selalu konsekuen agar mereka tidak berpikir loh kok sudah itu saja kemarin diberi pengakuan apresiasi sekarang tidak. Apa yang terjadi seperti itu. Kemudian yang paling penting, fokus kepada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan.
Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita lakukan. Kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu yang habis jatuh ya. Nilai kebajikannya bisa dilakukan dengan rasa empati. Jadi saya berempati kepadamu karena kamu sudah berani menolong, punya sifat menolong temanmu kalian tadi. Kemudian yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, jadi peduli. Nilai kebajikannya peduli. Saya menghargai kamu memimpin diskusi tadi, sehingga setiap kelompok bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu karena ada kepedulian darimu. Seperti itu untuk apresiasi kebajikan. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas, apabila di kelasnya ada yang kotor berserakan di lantai, nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Yang kita katakan bisa merupakan apresiasinya, terima kasih untuk kegiatan hari ini, yaitu membersihkan kelas dengan cara memungut sampah sehingga kelas menjadi lebih bersih. Nah ini bisa dijawab bareng-bareng ya Bapak Ibu. Langsung mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di buku kalimat karena terlambat sekolah, yang ditulis saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman yang keras juga apa? Hukuman ya. Nah, lanjutnya, saya tidak membenarkan atau menyalahkan. Di sini tidak ada yang kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nanti kita cek sendiri lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat jalannya COVID. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Konsekuensi apa hukuman? Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman ya. Nah ini jawabannya tadi. Mencatat 10 kali hukuman. Lari mengelilingi hukuman. Meminta push up hukuman. Menggunakan kertas tadi benar, konsekuensinya karena mencoret-coret punya temannya harus mengganti, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol waktu belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu, ini hukuman. Memaksa, jadi paksa, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, konsekuensi. Konsekuensi dari terlambat dia harus mengelilingi lapangan. Nah ini perbedaan untuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi hukuman itu sangat menyakitkan dan itu harus terjadi, langsung dilaksanakan oleh si penerima hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia telah melakukan kegiatan tadi. Kayak yang menyenggol gelas tadi karena Tuhan, dia konsekuensinya harus membersihkan. Atau yang mencoret tadi konsekuensinya harus mengganti. Membuat karena fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, untuk hukuman. Kalau kita menghukum, jadi secara fisik maupun hati dia akan teringat terus sampai dia mungkin sudah dewasa, pernah dihukum sama bapak ibu gurunya. Dia mungkin sampai apa? Saya dulu pernah disuruh lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Saya pernah dijewer. Dia ingat sampai kapanpun. Yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang
pendek. Seperti itu. Kemudian anak menjadi membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kalau itu konsekuensi, kalau hukuman dia lebih dari membenci. Dia lanjutnya nanti bisa membenci. Dia benci disiplin. Ternyata disiplin itu menyakiti saya. Seperti itu. Kemudian kalau hukuman ini paksaan, kalau konsekuensi yaitu tanggapan dia, stimulus serta tanggapannya dia. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau itu hukuman, karena ada hukuman dia merasa tersakiti. Yang ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kemudian untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan kalau kita hukum. Dia marah, dia merasa bersalah, dia merasa marah, dia merasa dipermalukan terhadap temannya, merasa tidak dihargai, dia dihukum. Yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan dari dan konsekuensi. Ini misalkan identitas hukuman, konsekuensi, dan perbedaan dengan restitusi. Nanti restitusi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti dia bisa memilih apa yang dia lakukan terhadap kesalahan beliau. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, sama seperti yang tadi saya lanjutkan yang restitusi saja. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, korban bisa diabaikan. Tapi kalau untuk restitusi, korban mendapatkan ganti, dia bisa menggantinya. Murid anak mendapatkan penguatan. Kalau untuk hukuman, anak menjadi tersakiti, dan konsekuensi anak tidak nyaman. Untuk restitusi yang ini masalahnya terpecahkan. Jadi dia melakukan kesalahan, dia bisa memperbaikinya, dan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini contoh restitusi. Murid belajar tanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Perkataannya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Murid atau siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia lebih menghormati karena bisa restitusi, memecahkan masalah. Kalau untuk identitasnya langsung ini negatif, yang konsekuensi yang restitusi termasuk positif, kegiatannya positif. Sementara itu untuk yang tadi perbedaan antara konsekuensi, restitusi, dan hukuman. Pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini kemarin sudah saya lakukan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya seperti itu. Kan sama saja dengan peraturan. Mengapa dituliskan dengan keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus tepat waktu pada saat pelatihan? Ketiga pertanyaan ini mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang diperdalam yaitu nilai-nilai keyakinannya daripada aturan. Kemudian ini yang pertama, kalau sudah ada peraturan di kelas, peraturannya bisa dituliskan, bisa tidak boleh kelas, tidak boleh jalan-jalan. Keyakinan kelas kemudian setelah peraturan dilanjutkan, dibuat kesepakatan bersama, namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini semuanya sudah tercapai, setiap kelas sudah mempunyai keyakinan, maka akan terjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungannya positif, lingkungan sekolah positif,
berlanjut terus menerus akan menjadi budaya yang positif. Ini untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas tahap dan hormat, bekerja dan diterima, dimiliki. Satunya harus. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu bisa 1-2 kata saja. Selalu kembalikan ke tempatnya. Berarti apa? Kembalikan buku berarti tanggung jawab. Keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya bisa apa Bu? Tidak memaksa. Nanti di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti disiplin, mandiri, bisa dilarang melakukan kekerasan, bisa menghormati, menghormati siswa, dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinannya narkoba tak boleh. Bergantian menunggu giliran. Satu kata, keyakinan kelasnya antri atau sabar. Gunakan masker, berarti sama seperti narkoba. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan saja ini sama. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai, bisa tadi disiplin, di sini berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk nilai keyakinannya yaitu kesehatan. Bergantian menunggu giliran, bisa antri tadi, berarti bersabar. Gunakan masker, termasuk dalam kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor, keselamatan. Ini seperti yang saya lakukan kemarin, sudah saya praktekkan karena kegiatan seperti itu juga merupakan tugas dari setiap materi. Kemarin sudah saya videokan. Yang ini pertama gurunya menjelaskan pengertian keyakinan kelas dan membuat keyakinan kelas sebelum aturan. Yang kedua, anak-anak diberi kertas post-it, ditulis di kertasnya membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas. Bisa tidak, kemarin yang dituliskan tidak boleh berlari, tidak boleh ramai, kemudian tidak berbohong, mengerjakan ulangan secara mandiri, tidak mencontek, ada banyak kemarin. Kemudian setelah semua siswa menuliskan aturan-aturan, kemudian ditempel di kelas, ditempel di papan kursi depan. Kemudian gurunya menuliskan aturan-aturan ini dibuat ke keyakinan kelas. Isinya seperti ini kemarin. Untuk beriman dan bertakwa kemarin ada yang menuliskan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nilai keyakinannya beriman dan bertakwa. Hadir tepat waktu, bisa mandiri, bisa disiplin. Kemudian hormat dan santun itu biasakan mengucapkan kata kufur juga ada yang seperti ini. Maaf saja, kemudian minta tolong kalau kepada temannya, bisa gurunya kepada siswanya tolong diambilkan buku itu. Kemudian kalau sudah terima kasih, ini termasuk sikap hormat dan santun. Kemudian kejujuran, kita bersikap baik dan jujur. Kerjasama, mari membantu kapanpun kita bisa. Saling mendengarkan, artinya menghargai pendapat orang lain, serta tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sesungguhnya. Ini kemarin yang kelas yang sudah saya buat dan sudah kami sepakati akan dilaksanakan. Bapak Ibu guru bisa yang lain nanti di setiap kelasnya bisa membuat keyakinan kelas seperti ini, menyalin dari semua pendapat siswa tentang aturan-aturan, kemudian kita tuliskan menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga setiap siswa karena sudah disepakati harus dapat melaksanakan. Apabila tidak melaksanakan,
bukan mendapatkan hukuman, tapi dia sadar diri, dia akan konsekuensi dengan tindakannya. Dia akan bisa melaksanakan apa yang harus dia lakukan karena melanggar keyakinan kelas tadi. Jadi tidak harus gurunya langsung menghukum karena melanggar. Sama seperti yang tadi saya tuliskan lagi, dari peraturan kelas yang tadi dibuat keyakinan. Apabila keyakinan kelas satu kelas, kemudian di sini karena ada 6 kelas membuat keyakinan kelas semuanya ditempel di kelasnya masing-masing, siswa sepakat bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan, akan timbul lingkungan yang positif. Dan lingkungan skala positif akan membudaya, namanya budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Ada 5 kebutuhan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang berhak mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang disayangi, dari orang tua, dari teman, dan juga rasa diterima. Jadi setiap anak juga berhak dia merasa diterima di lingkungan tersebut. Kebutuhan yang kedua, penguasaan terhadap dirinya, mendapatkan kesenangan, dia berkebutuhan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan sama seperti itu, dan bukan kebebasan. Tidak selalu ada perintah kepada dirinya, dan juga kebutuhan bertahan hidup. Ini 5 posisi kontrol, ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer, mengatur. Guru berbuat kalau menghukum biasanya menggunakan kata menghardik, menunjuk-nunjuk perilakunya, menyakiti, menyindir. Kalau untuk membuat rasa bersalah, berceramah, dia menceramai. Seharusnya kamu tidak terlambat, ibu kecewa sekali terhadap tingkah lakumu hari ini. Teman membuat alasan-alasan untuk tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Ini sebagai teman. Kalau untuk pemantau begitu, bisa sendiri. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu kok terlambat? Alasanmu apa? Kemudian keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi dari situ nanti dia bisa mencari jawabannya sendiri. Guru berkata kalau tidak melakukan, awas ya, ini hukuman. Kamu seharusnya sudah tahu kalau lelah. Ibu ini lelah sekali. Ibu ini stres melihat kamu lelah terus. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Kamu gak kasihan sama ibu yang tiap hari ibu pernah membantumu. Ini untuk menjadi teman. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Yang manajer menguatkan pribadi. Bisa dibaca sendiri. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sering dihukum, terus biarin saja. Pembatasan saudara, maafkan saya Bu ya, saya bersalah. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Ternyata sama saja. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang saya harus itu, berapa halaman yang harus saya tulis ketika saya mendapatkan konsekuensi tadi. Kalau untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Ini ada pertanyaan. Dari sini ada 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum atau manajer atau yang lain. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Apa betul? Terus sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini bisa sebagai nanti apa Bapak Ibu? Sebagai itu jawabannya lain. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar, itu sebagai hukum. Ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker
ini sebagai pemantau mendapatkan bintang-bintang tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hukuman. Sementara ini bisa kita tolong untuk perilaku guru yang menyebutkan bahwa ini merasa menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Bisa ditayangkan videonya begini. Yang satunya yang itu. Nah, bisa Bapak Ibu dicermati video sebagai pemantau dan yang lain. Penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
tenang sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjak Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Terima kasih Bapak Ibu sudah kita semua sudah menyaksikan tentang 5 kontrol tadi, 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu semua 5 posisi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi kita tidak menyalahkan mana yang nomor 1 dari penghubung sampai manajer, itu boleh dilakukan, tapi yang disarankan yaitu sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya materi yang terakhir, paham ya setelah yang tadi ya, 5 posisi kontrol yang diperkuat oleh video. Dari itu tadi manajer tadi, kemudian masuk sekarang segitiga restitusi. Apa sih pengertian restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih bagus lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa atau murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadikan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini pengertian restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan untuk mencari solusinya. Memperbaiki hubungan antara guru dan siswanya. Yang ketiga, ada tawaran dari guru, bukan paksaan dari guru. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, jadi melihat ke dalam dirinya sendiri. Selain itu mencari
berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter yang difokuskan, bukan pada tindakannya. Restitusi berfokus pada mencari solusi, mencari jawaban. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi guru tidak harus memberi hukuman. Dari berbuat salah dia kembali ke kelompoknya untuk mencari solusinya. Ini gambar segitiga restitusi. Yang pertama tadi itu menstabilkan identitas, yaitu dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah telat dalam mengikuti pelatihan. Adakah cara yang kedua, validasi kesalahan, divalidkan tindakannya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga baru setelah keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, yaitu datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi datang tepat waktu supaya menjadi lebih disiplin lagi. Ini yang tadi dari sini ini diperjelas lagi untuk menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Membuat positif dari mana? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, pernah telat melakukan, pernah telat sampai di pelatihan. Kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau kamu melihat diri sendiri terus, apakah kamu akan bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan yang guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan dong, mengapa kamu melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat ke sekolah, mengapa kamu mencontek seperti itu, apa yang penting buat kamu, dan sebagainya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang dikatakan anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai yang dipercaya sebagai apa yang sudah kita sepakati kemarin. Kita sepakati di awal semester. Kelas yang ideal adalah seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Anak yang lebih baik lagi kan? Apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Ini segitiga restitusi. Refleksinya nanti. Terima kasih. Sebelum ini saya siapkan satu video tentang segitiga restitusi. Satu ini saja begini, satu kegiatan saja. Ini tugas demonstrasi konseptual dan demonstrasinya. Tugasnya membuat video segitiga restitusi yang saya praktekkan dengan siswa kemarin. Masalahnya dia mencontek betul ulangan. Dapat memilih dari awal saja. Tahapannya seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa tahapan. Kasusnya ini kemarin Mas Novel yang menjadi aktornya. Jadi ngasih itu orangnya.
melakukan perbuatan lagi ya. Baik, sekarang Pak Direktur. Ini nilainya dari sekolahnya sehingga ini untuk dari situ ya. Jadi kalau itu sekarang sekolah masih ingat nggak tidak ada kelas yang saya sudah sepakat bersama anak-anak yang lain pada pertemuan yang lalu. Kenapa dari jujur adalah sifat yang jujur itu sangat baik di setiap manusia sebagai anak-anak yang sekolah itu ya. Apa yang harus dilakukan kira-kira yang harus dilakukan sekolah agar tidak mencolok. Sudah, Bapak Ibu, itu tadi contoh yang saya lakukan, praktek saya di segitiga restitusi. Beberapa tindakan tadi dari menstabilkan identitas, kemudian validasi permasalahan dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya kegiatan seperti ini sudah sering kita lakukan, Bapak Ibu. Cuma kita tidak tahu namanya seperti apa. Jelas sudah kita pernah lakukan, cuma urutan cara menyelesaikan masalahnya berbeda-beda. Ini juga sering dilakukan oleh Pak Pri. Jadi sebelumnya memang dicari permasalahannya, kemudian dicari solusinya. Tapi kebanyakan kita memberikan solusi kepada mereka, bukan mereka yang mencari solusinya atas kesalahannya sendiri. Kebanyakan kita memberikan solusi agar dia berubah menjadi lebih baik lagi. Dan sementara itu untuk materi alhamdulillah ini sudah selesai semua dari 6 materi dari awal sampai terakhir di segitiga restitusi. Semoga materi dan pembelajaran hari ini saya hanya berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan. Monggo dengan kalau memang praktek baik saja saya tadi itu berguna, monggo dengan lakukan seperti membuat keyakinan kelas tadi bisa dilakukan di kelas masing-masing dan membuat keyakinan kelas ditempel di bisa di papan atau di papan acara. Nah, tadi sementara itu yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan penutupnya sekaligus nanti akan ditutup oleh moderator tadi. Saya akhiri. Sementara ada pertanyaan Bapak Ibu sudah paham ya? Paham ya? Terima kasih kalau itu saya sampaikan lagi. Terima kasih atas waktu serta kehadirannya hari ini. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat sekali buat saya karena dengan semua sudah membantu saya untuk membuat aksi nyata di modul 1.4. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara telah kita lalui bersama-sama. Semoga
apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa kita praktekkan dalam pembelajaran kita nantinya dalam sehari-harinya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada tutur kata ataupun dalam penyampaian acara tadi yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, biasanya kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang mungkin doa dulu siapa sekarang? Saya Pak. Ya sudah. Ayo berdoa. Duduk, siap, gerak. Mulai. Selesai. Terima kasih Mas Noval sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Hari ini hari pertama masuk di kelas 6 di semester 1. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Daya mau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Yaitu pedoman yang harus kita yakini dan harus kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita, kesepakatan yang kita buat bersama. Ya, sama halnya pada bisa memberi contoh kemarin pada saat COVID-19, kalian kan diwajibkan memakai apa, Mas? Gunanya masker untuk apa? Melindungi dari virus. Ada lagi? Menghindari polusi udara. Apa lagi? Supaya tidak tertular oleh virus lain yang disebarkan oleh temannya. Ya, intinya menggunakan masker kemarin untuk menghindari adanya virus corona yang menular kepada kita. Betul, itu kesepakatan yang kemarin dibuat oleh satu dunia. Ya, kita semua menggunakan masker semua kan? Hampir semua menggunakan masker. Nah, itu sama seperti itu, sama hanya seperti itu. Namanya keyakinan atau kesepakatan bersama. Satu lagi contohnya, misalkan kalau naik sepeda motor, berkendara sepeda motor menggunakan helm. Helm. Mengapa harus menggunakan helm? Agar kepalanya terlindungi. Katanya Mas Bapak terlindung dari apa? Boleh dari kecelakaan, terlindung dari debu yang masuk, boleh. Ada tadi bilang itu? Tadi serangga. Tadi terlindung dari polisi. Oh, polisi, boleh lah. Karena memang kalau tidak pakai helm, kan biasanya makanya itu namanya sebuah kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, sekarang Pak Dayat menginginkan kalian menuliskan impian kamu atau keyakinan kamu, keinginan kamu di kelas kita nanti seperti apa. Tidak boleh apa, kalian menginginkan apa, seperti itu ya. Sekarang Pak Dayat bagikan kertas post-it, kalian tulis, kalian pikir terlebih dahulu, tidak usah tergubuk-gubuk, ditulis pelan-pelan ya, dipikir dulu, kertasnya ditulis sesuai dengan keinginan kalian, keinginan masing-masing. Paham? Nah, dulu satu ya. Kalau yang belum dapat bilang ya, tidak usah, tidak perlu diberi namanya. Karena kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Jadi semua jawaban nanti ditampung oleh Pak Dayat ke depan. Ditulis kira-kira apa yang kamu inginkan di kelas kita.
Nanti ditulis di sini ya. Keyakinan siswa. Ini nanti sebelah sini gitu. Nanti Pak Dayat pindah menjadi keyakinan. Sementara nanti ditempel di sebelah kiri. Dipikirkan pelan-pelan apa yang kalian inginkan di kelas kita supaya pembelajaran di kelas kita menjadi nyaman. Ya, di kelas kita nyaman, kalian belajar dengan enak, nyaman, damai, tidak terkekang. Bahasanya seperti itu. Sudah ada yang sudah? Yang sudah boleh ditempel di sini bergantian ya majunya ya. Ya boleh Mas Nopal. Dipimpin ketua kelasnya terlebih dahulu. Sebelah sini. Sini. Tulisannya jangan kecil-kecil amat ya, biar Pak Dayat bisa membacanya. Oke, lanjut. Yang sudah boleh gantian, boleh dua-dua, ayo maju dua-dua. Taruh sampingnya, taruh bawahnya, boleh bergantian ke depan. Dua-dua. Ada yang mau, ada yang salah tulisnya bisa diganti. Biar barangkali tulisannya jelek. Di bawahnya, di sampingnya. Tulisannya agak besar ya. Ada lagi, sudah ya. Barangkali ada yang mau nulis dua. Dulu ya satu aja karena kelas kita jumlahnya sudah cukup banyak. Satu saja jangan di sini nak. Aja sebelah sini, sebelah kiri semua, sebelah kiri semua. Jangan terlalu dempet, sudah betul sama nggak apa-apa, nggak apa-apa seperti itu. Gantian nah, gantian. Situ. Sudah dulu ada yang belum? Bagus. Sudah ya. Ini keinginan, keyakinan yang kamu tulis sendiri ya. Yang kamu tulis sendiri, yang kamu inginkan sendiri. Jadi nanti harus keyakinan seperti ini, kesepakatan ini nanti harus kita yakini bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, dan kita laksanakan bersama-sama. Baik, yang pertama bisa Pak Dayat bacakan, mengerjakan tugas semampunya. Kemudian ada mendengarkan pendapat teman. Mendengarkan pendapat teman bisa digunakan kalimat yang bagus itu, kalimat yang tepat, saling menghargai. Berarti kalimatnya itu saling menghargai. Dituliskan apa tadi? Lupa Pak Dayat. Mendengarkan pendapat teman. Mendengarkan pendapat teman. Saat apa ini? Mendengar pendapat teman saat berbicara. Kemudian mengikuti sholat zuhur. Ada yang berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar. Berarti ini keyakinannya bersifat religius. Religius atau beriman dan bertakwa. Bisa dituliskan lagi berdoa sebelum, jadikan satu ya, sebelum dan sesudah apa? Belajar. Ada lagi tadi yang religius, beriman dan bertakwa itu sholat zuhur. Sholat zuhur.
tanggung jawab. Tanggung jawabnya berupa piket. Piket bersungguh-sungguh. Ada lagi, dilarang berbicara saat belajar, termasuk ya tanggung jawab ya, tidak bergurau. Tidak bergurau, bergurau. Sudah tanggung jawabnya ini, hadir tepat waktu, datang ke sekolah sebelum pukul 7, tidak terlambat ke sekolah. Berarti ini namanya kalau bisa Pak Daya simpulkan disiplin, ya nggak ya? Disiplin apa saja tadi? Tidak terlambat. Tidak terlambat ke sekolah. Atau hadir tepat waktu, itu saja ya, sama ya. Hadir tepat waktu. Oke. Hadir tepat waktu. Ini ada jujur dalam bertindak, boleh. Kemudian tidak berbohong dalam berbicara. Tidak berbohong, harus berkata jujur. Berarti kalau ini jujur itu sikap keyakinan kita, kejujuran. Kejujuran ya. Kejujuran isinya sesuai dengan mana tadi? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Kemudian tidak berbohong. Baik. Banyak ternyata kalian ya. Kemudian ada lagi mana ini? Ini tidak mencoret meja dan tembok. Kira apa ini ya? Kemudian membuang sampah di tempatnya. Tidak membuang sampah di meja. Berarti nilai apa yang kita anut? Kebersihan isinya apa ya? Tidak membuang sampah, tidak membuang sampah di meja atau membuang sampah di tempat sampah ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Sudah pasti semua? Sudah semua belum? Sepertinya ada satu yang bisa baca. Ini keinginan mengerjakan tugas kelompok sebisanya. Berarti apa ini ya? Piket secara bersungguh-sungguh. Berdiskusi. Berarti termasuk nilainya, nilai sikapnya kerjasama. Terakhir, kerjasama. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Terus ada lagi yang tadi kalau tidak salah membantu. Siapa tadi yang membantu? Tidak perlu ajukan tangan. Membantu teman yang apa nak? Kesulitan atau kesusahan. Kesulitan. Bisa
Misalkan nanti dia dapat masalah, kalian bantu. Oke, terima kasih. Sementara sudah Pak Dayat simpulkan dari beberapa keyakinan kalian, keyakinan siswa yang sudah kalian tulis di sini. Sudah Pak Dayat tuliskan, saya lampirkan di sini. Nanti akan menjadi kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan setelah ini. Jadi mulai dari semester 1. Mari semangat. Coba tetap semangat. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Sekarang coba kita baca bersama-sama keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bukan Pak Den yang membuat ya, bukan Pak Guru yang membuat, tapi yang membuat kita semua. Jadi semua warga kelas. Kalau satu kelas namanya warga kelas. Kalau satu sekolah namanya warga sekolah. Jadi kalau warga kelas ya terisi kita ini siswa-siswi kelas 6 dan Dayat. Ya. Kita baca keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, saling menghargai. Isinya bagus, saling menghargai, mengedepankan pendapat. Yang pertama, kesepakatan yang pertama. Yang kedua, religius, beriman dan bertakwa. Langkah-langkahnya kegiatannya berupa apalagi nanti kalau ada sholat duha berarti mengikuti sholat duha juga. Tuliskan ya, sholat duha. Karena sholat duha kan biasanya dilaksanakan pada waktu kalian, kalau waktunya aku saja ya. Kemudian ada lagi tanggung jawab. Apa isinya tanggung jawab? Berarti pada waktu pembelajaran kalian tanggung jawabnya tidak bergurau mendengarkan penjelasan guru yang ada di depan. Kemudian apa lagi? Oke, disiplinnya hadir sebelum pukul 7. Artinya hadir tepat waktu gitu ya. Jadi hadirnya bisa 10 menit sebelum jam 7. Ya. Ini kemudian apa isinya? Jujur dalam bertindak. Ini perkataannya yang jujur. Yang terakhir ini tidak membuang sampah di sampingnya. Di kelasnya dijaga kebersihannya ya, biar tidak kotor. Dan terakhir, kerjasama. Apalagi? Baik. Sudah tahu semua ya. Nanti keyakinan kelas ini nanti akan Pak Dayat ketik yang bagus. Kemudian Pak Dayat tempel di kertas karton, nanti Pak Dayat tempel di tembok situ biar kalian bisa membaca dan mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama-sama agar kalian mudah membacanya dan mudah melaksanakannya. Sanggup ya melaksanakan keyakinan kelas kita ini? Ini sudah kesepakatan kita bersama. Baik, terima kasih. Kalian sudah membuat keyakinan bersama-sama, menyepakati keyakinan itu. Semoga semuanya nanti akan melaksanakan setiap keyakinan yang sudah kita buat tadi. Ya, sanggup ya? Terima kasih untuk hari ini. Sudah selesai untuk membuat keyakinan kelas. Sekarang silakan mengeluarkan buku pelajaran terlebih